Saudara, kasus positif virus corona terus bertambah. Sejumlah prediksi menyebut penyebaran virus corona akan mencapai puncaknya pada bulan April mendatang. Bagaimana rumah sakit mengantisipasinya dan bagaimana upaya menggalang relawan untuk membantu petugas medis yang tengah berjuang melawan penyebaran virus corona. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan ilmuwan matematika terapan Universitas Essex, Inggris, yang saat ini ada di Abu Dhabi, Pak Hadi Susanto. Selamat malam, Pak Hadi. Selamat malam, Mas Rofi. Kita juga akan berbicara dengan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Andri Rahardian, yang tengah sibuk menggalang relawan untuk ikut membantu memerangi virus corona. Nanti akan saya sapa Pak Andri Rahardian. Saya ke Pak Hadi terlebih dahulu. Pak Hadi, pernyataan Anda dikutip oleh sejumlah media, baik di Indonesia maupun di luar negeri, menyatakan bahwa kalau kemudian diambil sampel populasi Jakarta sekitar 10 juta, bisa jadi pada worst case scenario atau skenario terburuk 50% dari populasi dapat terinfeksi dalam 50 hari setelah kasus pertama diumumkan oleh Presiden 2 Maret yang lalu. Hitungannya bagaimana dan dari mana, Pak Hadi? Terima kasih, Mbak Sofri. Kalau permodelan normatika itu sebetulnya ada banyak versinya. Kalaupun orang itu menggunakan model yang sama, itu juga bergantung dari parameter yang dipakai. Nah, saya itu menggunakan model yang namanya itu SPR atau SPIR model. Jadi diasumsikan orang itu bisa dikelompokkan dalam 3 golongan. Ada golongan orang sehat yang punya potensi terkena infeksi, terus kelompok orang terinfeksi, dan kelompok orang yang sembuh atau meninggal. Gitu. Nah, menggunakan model ini, saya menghitung kalau seandainya tiap orang itu punya atau akan menginfeksi 2 orang yang lain, sehingga terus bertambah begitu, dan juga ada asumsi masa inkubasinya, berapa lama dia sakit sampai sembuh. Nah, itu saya dapatnya sekitar 2 bulan itu. Oke. Ini berarti menurut perhitungan Anda berdasarkan 3 kelompok tadi, kemungkinan besar puncaknya itu akan 50% populasi, kalau ini pakai Jakarta saja, 50% populasi dapat terinfeksi dalam 50 hari. Artinya ini sekitar bulan April ya, Pak? Atau akhir April ya. Oke. Hitung-hitungannya seperti apa, Pak? Ada asumsinya. Silakan, Pak Hadi. Itu ada, ya. Jadi kalau di matematika itu sebetulnya kita tidak bisa langsung berbicara proyeksinya atau prediksinya gitu. Jadi ada asumsi yang dipakai. Nah, asumsi ini yang kadang itu suka tidak diperhatikan. Jadi asumsinya itu misalkan kalau saya itu mengasumsikan bahwa sejak awal Maret atau akhir Februari itu sampai akhir itu seandainya tidak ada perubahan perilaku. Jadi orang itu masih berinteraksi seperti biasa, terus masih berkumpul dan sebagainya. Jadi ini asumsi pentingnya. Seandainya asumsi ini tidak dipenuhi, maka prediksi atau proyeksi yang saya buat itu tidak berlaku lagi. Berarti asumsi Anda itu tadi, saya ulangi, apabila tidak ada perubahan dalam perilaku kita dalam berinteraksi saat ini ya? Betul. Begini, Pak, ada satu lagi nih. Pada tanggal 25 Maret ada artikel, saya kutip dari Reuters. Pada saat itu tanggal 25 Maret posisi kita di positif COVID-19 ada di 686 kasus. Ini menurut Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases pada Senin yang lalu, lembaga ini mengestimasi bahwa saat ini kita, Indonesia, baru mampu mendeteksi 2% dari jumlah keseluruhan, jumlah sebenarnya orang yang terinfeksi COVID-19. Kalau menggunakan hitungan ini, bisa jadi jangan-jangan pada hari Senin yang lalu, sebenarnya sudah ada 34.300 orang yang positif COVID-19, tapi belum dapat dilacak oleh pemerintah. Anda setuju tidak dengan perhitungan ini, Pak? Saya sedikit banyak setuju dengan itu. Jadi saya sedikit banyak melihat ada kemungkinan seperti itu. Jadi kemungkinannya tidak nol kalau itu benar. Karena
kalau saya tidak salah, mereka itu juga memakai model yang sama dengan yang saya pelajari juga. Nah, jadi kalau dengan metode itu perhitungan, jadi mereka juga punya asumsi. Nah, terus dibandingkan dengan data yang dilaporkan sementara, jadi selisihnya berapa? Nah, itu yang dugaan saya yang mereka sampaikan kenapa ada 2% itu. Nah, ini juga bergantung dari itu yang tadi saya sampaikan, bergantung dari modelnya itu. Ada juga yang misalkan dari Thomas Boyo itu yang sangat masih tersebar di Indonesia, bahkan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Itu menggunakan data Cina, jadi keterlambatan antara kasus itu mulai terdata oleh pemerintah Cina dan perkiraan kapan sebetulnya mereka itu terinfeksi, itu dia itu merumuskan kemungkinan yang terlaporkan itu 1/27 dari kasus yang asli. Ini juga salah satu metode juga. Oke, berarti yang terdeteksi oleh pemerintah adalah 1/27 dari angka aslinya. Iya. Oke. Ya. Oke, Pak Hadi, menurut Anda jadi langkah apa sih yang seharusnya dilakukan kalau kemudian dari hitung-hitungan Anda dengan asumsi-asumsi yang ada saat ini, semoga nanti meleset ya asumsinya ya, kita berharap seperti itu. Tapi andaikan, katakan asumsi yang Anda saat ini gunakan untuk menghitung adalah benar, apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah supaya asumsi Anda salah? Terima kasih Mbak, itu remark yang bagus sekali. Jadi kalau biasanya peneliti itu ingin perhitungannya benar, kalau dalam hal ini saya yakin semuanya ingin perhitungannya salah. Betul. Nah, yang dari perhitungan saya, kalau misalkan masyarakat itu mengubah cara berinteraksinya dengan melakukan social distancing, itu sangat besar pengaruhnya untuk mengurangi atau paling tidak itu memperlambat pertambahan jumlah terinfeksi. Dan di sisi lain saya juga mengharapkan tes massal yang mulai dilaksanakan di Indonesia ini betul-betul memberikan hasil yang akurat dan cepat, sehingga para pemodel itu bisa segera mengupdate perhitungan mereka juga. Oke, berarti kuncinya adalah dua. Yang pertama adalah perubahan perilaku dan yang kedua adalah tes massal. Tes massal ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat seberapa massal tes massal ini. Tapi yang jelas yang pertama perubahan perilaku. Kalau kemudian dengan asumsi-asumsi Anda, apakah bisa masyarakat mengubah perilakunya untuk kemudian lebih awas dan benar-benar physical distancing tanpa kemudian ada campur tangan kebijakan yang keras dari pemerintah? Kalau di Indonesia itu kita itu kan mohon maaf tidak bisa mengandalkan pemerintah juga. Jadi menurut saya pemerintah juga harus bekerja sama dengan tokoh agama. Karena posisi agama di kita itu sangat penting. Dengan kerjasama yang baik, saya yakin insya Allah kita bisa mengubah perilaku. Jadi lockdown atau tidak menurut Pak Hadi? Lockdown itu penting, Mbak. Kalau seandainya tidak memungkinkan, ya kita harus itu dengan social distancing itu harus menjaga jarak itu yang minimal yang harus kita lakukan. Jadi harus dipertegas ya dari pemerintah untuk physical distancing kalau memang opsi lockdown tidak diambil oleh pemerintah. Pak Hadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya benar-benar berharap asumsi Anda salah. Saya tahu Anda ilmuwan, tapi kita semua berdoa semoga asumsi para matematikawan saat ini salah sehingga kita tidak akan mengalami gejolak yang luar biasa atas penyebaran COVID-19. Pak Hadi, terima kasih sekali lagi. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk menyapa Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Andre Rahardian, yang tengah sibuk menggalang relawan untuk ikut membantu memerangi virus corona. Pak Andre, selamat malam. Selamat malam. Pak Andre, apa sih yang dilakukan oleh Iluni saat ini yang sudah benar-benar konkret begitu untuk membantu memerangi virus corona? Iya Mbak, jadi kalau untuk memerangi virus pandemi COVID-19 sudah banyak dari Iluni. Mulai kita menggalang dana dari distribusikan sanitizer ke masyarakat secara kita distribusikan hand sanitizer ke masyarakat secara gratis. Kita melakukan pengumpulan atau pemanggilan membantu
menjadi tenaga medis dalam memerangi pandemi ini. Dan juga kita mengajak alumni dan segenap masyarakat untuk saling Oke, Pak Andre sebentar, mohon maaf harus saya potong, tapi kita tampaknya mengalami gangguan komunikasi, kita harus coba lagi. Untuk sementara kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali.